مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, Allah berkahi kita sehingga kita dapat bertemu lagi. Kaifa halukum? Alhamdulillah bi khairin ya. Ya. Qabla an nabda ad-darsa hayya 'alal istighfar salasu marratin. Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Qabla an nastamir ila darsa sa'as'alukum. Ananda Ustazah yang solih dan solihah, saat Al-Quran diturunkan oleh Allah kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, apakah Al-Quran bentuknya seperti ini? Bentuknya seperti ini? Nah, sahih bukan ya, bukan seperti ini bentuknya. Al-Quran pada masa itu tidak ditulis. Al-Quran pada masa itu dihafalkan oleh para sahabat. Ingatan para sahabat sangat kuat saat itu untuk menghafal Al-Quran. Tidak ditulis seperti sekarang ini, tetapi Al-Quran ada dituliskan oleh para sahabat yang mampu menulis, karena saat itu kemampuan orang untuk menulis sangat terbatas. Kemudian media alat untuk menulis juga terbatas, nggak ada lembaran-lembaran ya, nggak ada kertas seperti sekarang. Di mana Al-Quran dituliskan? Ya, Al-Quran dulu ditulis di kulit-kulit binatang yang sudah dibersihkan, kemudian di batu, di pelepah kurma, dan juga di tulang-tulang binatang. Artinya tidak ditulis dalam lembaran, dalam kertas ya. Saat masa Abu Bakar terjadi suatu perang, namanya perang Yamamah. Saat perang Yamamah itu banyak para penghafal Quran, banyak para sahabat yang syahid. Yang para sahabat ini semuanya menghafal Al-Quran. Nah, karena para sahabat ini syahid, Umar bin Khattab dan kaum muslimin serta Abu Bakar saat itu yang menjadi khalifah merasa resah. Bagaimana ini ya, kalau semua penghafal Al-Quran ini syahid, nanti Al-Quran ini akan hilang. Kemudian mereka bersepakat untuk mengumpulkan Al-Quran yang sudah ditulis tadi di tulang-tulang binatang, di pelepah-pelepah kurma, kemudian dikumpulkan. Nah, naskah Al-Quran ini dikumpulkan oleh Abu Bakar sampai kemudian dikumpulkan dan disimpan oleh Abu Bakar. Setelah Abu Bakar wafat, kumpulan naskah Al-Quran ini diwariskan untuk Umar, karena saat itu Umar yang menjadi khalifah. Kemudian setelah Umar wafat, diwariskan kepada Hafsah, istrinya Rasulullah yang anaknya Umar juga. Hafsah menyimpan lembaran ini, menyimpan kumpulan tulisan Al-Quran ini. Dan saat masa Khalifah Utsman bin Affan lah Al-Quran ditulis. Nah, saat masa Khalifah Utsman ini ada satu sahabat yang ditugaskan oleh Utsman. Sahabat ini juga merupakan sahabat yang paling banyak mencatat wahyu. Siapa namanya? Ya, Khalid bin Walid ya, nama sahabat yang paling banyak menulis wahyu. Nah, apakah Al-Quran yang ditulis pada masa Utsman bentuknya seperti sekarang? Ya, kurang lebih sama, kurang lebih ada miripnya ya. Karena saat itu banyak huruf-huruf yang belum ada. Pertama, belum ada baris, belum ada harokatnya. Nah, seperti ini contoh naskah Al-Quran tertua yang ditulis pada masa Khalifah Utsman. Masih
Ini ya, titiknya masih ada yang belum lengkap seperti sekarang. Kemudian barisnya juga belum ada. Kalau kita tidak bisa ya membaca naskah seperti ini. Nah, alhamdulillah para ulama kemudian terus menyempurnakan penulisan Al-Quran sehingga seperti yang kita lihat sekarang ini, bacaannya sudah sangat mudah kita baca ya. Baik, hazal yaum sanata'allamu anil kitabah. Apa? Kitab al-kitabah. Al-kitabah dalam bahasa Arab artinya dalam bahasa Indonesia menulis. Hari ini kita akan belajar tentang menulis al-kitabah. Baik, ayuhat tulab wa talibat, ananda ustazah yang solih dan solihah. Dalam menulis bahasa Arab ini ada tis'atu tariqatin. Tis'atun berapa? Iya, 9. Ada 9 langkah dalam menulis bahasa Arab. Kita hari ini belajar 3 langkah saja. Insya Allah pada pertemuan selanjutnya kita akan lanjut ke langkah selanjutnya. Baik, at-tariqatul ula. At-tariqatul ula, kenali kepalanya. Maksudnya apa? Kenali kepala huruf. At-tariqatul ula, kenali kepalanya. Maksudnya apa? Kenali kepala huruf. Perhatikan huruf jim, ha, kha, sin, shin, sod, dod, fa, qaf. Nah, huruf-huruf ini jika ingin disambungkan cukup ditulis kepalanya saja, kemudian disambungkan dengan kepala huruf berikutnya. Perhatikan contohnya di papan tulis. Nah, kita ingin menulis kita ingin menulis syafiqun. Nah, cukup yang diambil kepala huruf sya, kepala huruf fa, dan huruf qaf. Nah, perhatikan huruf sya disambung dengan kepala huruf fa dan dilanjutkan dengan huruf qaf. Karena huruf qaf berada di akhir, dia ditulis sempurna, bukan kepalanya saja. Jadi, yang pertama kenali kepala hurufnya, kemudian huruf yang terakhir ditulis sempurna. Contoh selanjutnya, ustazah mau menulis fahisah. Yang diambil kepala huruf fa disambung dengan kepala huruf ha dan huruf shad, karena dia berada di akhir, dia ditulis sempurna fahisah. Nah, kira-kira udah paham? Insya Allah paham ya. Yang pertama kenali kepala huruf, yaitu huruf yang seperti ini yang ustazah kotakkan, itu artinya kepala hurufnya. Nah, ketika dia ingin disambungkan, cukup kepalanya saja yang diambil. Toib nastamir ila tariqah ba'dah. At-tariqah as-saniyah, langkah yang kedua, kanan oke, kiri no. Ingat, kanan oke, kiri no. Kanan mana kalau menulis bahasa Arab? Di sana kanan ya, dan di sana kiri. Nah, perhatikan ada beberapa huruf dia hanya bisa disambungkan dengan huruf yang sebelah kanannya. Sebelah kirinya dia tidak bisa disambungkan. Huruf tersebut perhatikan ada huruf alif
dal, za, ro, za, dan huruf waw. Perhatikan contohnya. Nah, kita ingin menulis kharaja. Ingat at-thariqatul ula, langkah yang pertama, ambil kepalanya, kemudian sambungkan. Ambil kepala huruf kha, sambungkan dengan huruf ro. Huruf ro hanya bisa disambungkan dengan huruf sebelah kanannya, tetapi dia tidak bisa disambungkan dengan huruf sebelah kirinya. Artinya kanan, oke, kiri, no. Ya, kita tulis kharaja. Huruf ja karena tidak bisa disambungkan, dia terpisah, dan karena dia di akhir, dia ditulis sempurna, bukan kepalanya saja. Contoh lain ya. Contoh berikutnya, kita ingin menulis sa'also. Ambil kepala huruf sin, kemudian sambungkan dengan huruf alif atau hamzah. Kemudian alif dengan hamzah itu sama ya. Kalau dia berbaris berharokat dibaca hamzah, kalau dia mati dibaca alif. Sa'also. Huruf sin, kepala huruf sin disambung dengan huruf alif, kemudian alif tidak bisa disambungkan dengan huruf di depannya. So, ditulis terakhir, dia ditulis sempurna. Sa'also. Nah, kira-kira udah paham? Nah, nastamir ila thariqah ba'da. Kita lanjut ke thariqah as-salifah. At-thariqah as-salifah, pindah titik ganti nama. Artinya pindah titik ganti nama maksudnya ada huruf-huruf yang batang tubuhnya sama, bentuknya sama, dia menjadi berbeda ketika titiknya berbeda. Contohnya huruf ba, ta, sa, nun, dan ya. Bentuknya sama, dia hanya dibedakan oleh titik. Kita kasih contoh ya, perhatikan ke papan tulis. Uzur ila sabur, perhatikan ke papan tulis. Sanang tubuh kita akan menulis ba, ya, na. Perhatikan huruf ba. Perhatikan huruf ba, huruf ya, dan huruf nun. Tubuhnya sama, bentuknya sama. Yang membedakannya adalah titik. Huruf seperti tadi, huruf ba boleh disambungkan dengan huruf ya. Kemudian huruf nun karena dia terakhir di ujung, dia ditulis sempurna. Kemudian kita ingin menulis nabiyun, bentuknya sama semuanya. Nun satu titik di atas, ba satu titik di bawah. Kemudian ya, karena dia di akhir, dia ditulis seperti ini. Kalau dia di tengah, dia ditulis sama seperti huruf nun juga, seperti ini. Ya. Baik, ta'allamna anil kitabatil lughatil arabiyyah. Kita sudah belajar bagaimana thariqah atau langkah-langkah menulis bahasa Arab. Al-yawm ta'allamna salah satu thariqatin. Kita udah belajar 3 thariqah. Nastamir at-thariqah ba'da fil yaumil ati insyaallah. Semoga dengan belajar bagaimana thariqah atau langkah-langkah menulis bahasa Arab ini, kita jadi bisa menulis bahasa Arab, bahasa Al-Quran. Ketika misalnya kita ingin menulis fariqun, langsung kita bisa membayangkan. Ambil kepala huruf fa, sambungkan dengan huruf ro. Huruf ro tidak bisa disambung dengan huruf di depannya. Tulis huruf qaf terpisah, karena dia di akhir, dia ditulis sempurna. Dan semoga Allah mencatat pembelajaran kita hari ini sebagai pahala yang besar, karena kita mempelajari bahasa Arab, bahasa Al-Quran. Semoga ini menjadi pahala yang besar, pahala kebaikan yang besar buat kita. Nah, untuk tugasnya, Ananda silahkan mengerjakan tugas di buku bahasa Arab fi sofha pada halaman khamsata asyara, pada halaman 15. Baik,
qabla an nakhtam ad-darsa hayya ala qiraatil hamdalah alhamdulillahi rabbil alamin wa qiraatid du'a kafaratul majlis subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Astaghfirukum katsiran minal khotayat. Nastamir fil yaumil ati, insyaallah kita sambung pada pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.